Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dipermudahkan untuk menuntut ilmu syar'i yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju surga. Sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang menuju surga adalah karena dasar segala kebaikan dan dasar dari segala penghindaran terhadap keburukan adalah dengan adanya ilmu. Oleh karenanya Allah jadikan dengan ilmu ini seseorang dipermudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa makharij tempat keluar huruf hijaiyah dan hari ini melanjutkan kita masih akan melanjutkan materi makharijul huruf yang mana materi ini merupakan materi yang sangat urgen untuk dipelajari oleh setiap muslim. Karena dengan mengenal makharijul huruf maka begitu pula lah kita akan dapat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat. Insya Allah pada hari ini kita akan bahas beberapa makharij. Ini Ana coba siapkan materi, walaupun mungkin terlalu lengkap. Sebentar, Ana buka file metode Syafi'i dulu, karena kita pedomannya atau patokannya dari kitab itu. Sebentar. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada materi huruf yang ada di tengah lidah. Kalau kita melihat sejenak berarti kita sudah mengambil cukup banyak dari makharijul huruf ini. Kita sudah mengambil al-jauf, yang mana di sini berkaitan dengan huruf-huruf mad. Alif maddiyah sebelumnya fathah, waw maddiyah sebelumnya dhammah, dan ya maddiyah sebelumnya kasroh. Nah, kemudian kita juga sudah lanjut kepada makharij yang ada di tenggorokan. Ada makhraj aqsal halq, yaitu yang paling pangkal tenggorokan. Kemudian wasatul halq, tengah tenggorokan, dan adna al halq. Nah, pada tenggorokan bagian bawah kita juga sudah mempelajari dua huruf di situ, ada huruf H dan huruf Hamzah, A dan H. Kemudian tengah tenggorokan ada A dan H dan Gho serta Kho di ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas. Nah, kemudian kita sudah masuk ke lisan dari yang pangkal lidah. Di pangkal lidah ini ada huruf Qaf, yaitu lidah paling belakang bertemu dengan rahang yang lunak. Kemudian ke depan sedikit ada pangkal lidah bertemu dengan pangkal lidah yang lunak dan pangkal lidah yang keras. Nah, dan kemudian kita masuk ke tengah lidah ada jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Nah, di hari ini kita akan mempelajari makhraj yang di sini dikenal dengannya bahasa Arab, yaitu makhraj dhad. Makanya dikatakan bahasa Arab adalah lughatu dhad, bahasa huruf dhad. Karena huruf dha ini tidak terdapat pada bahasa selain bahasa Arab. Di bahasa Indonesia nggak ada. Adanya da, di, du, mungkin seperti itu. Tapi huruf dot ini hanya di bahasa Arab saja, huruf dot. Nah, kita lihat di sini huruf dot yaitu salah satu tepi lidah ada keduanya pada posisi gigi geraham atas. Nah, jadi ini gigi geraham atas bertemu dengan pinggir lidah. Atau kita lihat di sini gambar lebih jelasnya. Sebentar. Kita buka. Baik.
di sini kita lihat huruf dot. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengenal bagian-bagian dari lidah. Bagian-bagian dari lidah. Nah, ini huruf dot karena dia menggunakan bagian-bagian pinggir lidah, maka kita membaginya menjadi dua bagian, yaitu pangkal pinggir lidah dan ujung pinggir lidah. Besarkan sedikit, Pak. Nah, jadi ini lidah. Kalau kita dari pinggirannya, yang paling belakang namanya pangkal pinggir lidah. Namanya aqsa hafatil lisan, pangkal pinggir lidah. Kemudian di sini ada ujung, jadi dari sini, dari yang ditandakan sampai ke sini, ini namanya pangkal pinggir lidah. Nah, kemudian dari sini sampai ke depan, sampai ke sini, ini disebut ujung pinggir lidah. Dan ini ujung terakhir, akhiran dari pinggir lidah. Nah, akhiran dari pinggir lidah. Jadi kita harus mengenal dulu pembagiannya. Jadi lidah ini kalau dibagi dari mana? Dari secara datar, maka dia ada eh, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, dan rasul lisan. Tapi kalau dari pinggir, ya sebentar. Nah, kalau dari pinggir, maka dia ada pangkal pinggir lidah dan ujung pinggir lidah. Nah, dari sini akan keluar dua huruf. Dari pinggir lidah akan keluar dua huruf. Yang pertama ada huruf dot dan yang kedua ada huruf lam. Ada huruf dot dan ada huruf lam. Adapun huruf dot, maka dia akan menggunakan seluruh bagian pinggir lidah ini. Seluruh bagian pinggir lidah ini, untuk huruf dot. Nah, adapun huruf lam, dia cuma menggunakan ujung pinggir lidah sampai akhiran pinggir lidah tersebut. Nah, bagaimana pengucapan huruf dot? Kita masuk huruf dot. Nah, kita lihat untuk lebih detailnya, bagaimana sih pengucapan huruf dot ini? Baik. Makhraj dot di sini dikatakan pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham. Jadi tadi pinggir lidah itu dari aqsa hafatil lisan, dari ujung ada dari pangkal pinggir lidah, ini dia akan bertemu dengan gigi geraham. Ya, jadi dia bertemu di sini. Ini lidah misalkan, ini geraham yang atas tapi ya. Jadi lidah ini akan bertemu dengan gigi geraham ini. Semuanya. Ini nempel, lihat kalau tanda biru ini, maka dia nempelnya kuat ke gigi gerahamnya. Adapun yang kuning, maka dia cuma nyentuh aja, cuma nyentuh, tidak ditekan. Nah, depannya hanya nyentuh saja. Adapun dalam bahasa Arab, gigi geraham itu dirinci. Gigi geraham dirinci. Jadi kalau gigi yang pertama, yang paling depan dua itu gigi seri depan, namanya tanaya. Nah, ini paling banyak dari gigi seri depan yang namanya tanaya. Sebelahnya juga masih gigi seri dalam bahasa Arab, namanya rubaiyah. Namanya rubaiyah. Kemudian ada aniab, yaitu gigi taring. Ini aniab. Sampingnya ada geraham yang disebut dengan dohik. Dohik itu sebenarnya orang ketawa. Jadi orang kalau ketawa biasa, biasanya kelihatan. Ah, gitu. Jadi kalau dia ketawa, kelihatan. Ini sudah bagian geraham. Tapi disebut dengan dohik. Disebut dengan dohik. Nah, kemudian tiga berikutnya, geraham yang ini, tiga, satu, dua, tiga. Ini disebut dengan qawahin. Ini gigi geraham juga. Gigi geraham. Dan yang paling belakang ada namanya an-nawajil. An-nawajil. Sebagaimana di hadis disebutkan, eh, wa'addu addu 'alaiha bin nawajil. Gigit dengan gigi geraham. Yang paling belakang nawajil. Jadi kuat sekali. Nah, jadi kuat sekali. Nah, untuk huruf dhad, nah, sebentar ya. Apa, Bang?
Maaf sebelumnya. Kebetulan anak lagi sakit, jadi di rumah. Nah, kita lanjutkan tadi. Jadi untuk huruf dot ini, karena dia nggak ada di bahasa-bahasa lain, memang perlu latihan lebih. Terlebih mungkin yang kita biasa dok ya seperti itu. Jadi enggak. Jadi pinggir lidah ini yang paling belakang dia akan menempel dengan gigi geraham atas ini, gigi geraham. Sampai ke sini ini nempelnya kuat. Sampai kemana? Ke dohik ini nempelnya atau nah sampai kawahil ini nempel kuat. Sisanya apa? Hanya kena saja, hanya kena. Nah, ini kenanya tapi kena ke langit-langit ya. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini. Ini pinggiran lidah ini dia akan nempel nanti. Dan untuk huruf dot, nempelnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Boleh dua-duanya, ada boleh salah satunya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Jazari rahimahullah, "Wad-dadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara au yumnaha." Bisa dengan gigi geraham yang kiri atau yang kanan. Nah, dan bisa juga dengan keduanya. Tinggal nanti bagaimana seorang yang mengucapkannya. Hanya saja yang lebih memudahkan adalah tempat yang kita biasa makan. Mengunyah dengan yang mana? Kiri atau kanan? Kenapa begitu? Karena ketika orang biasa mengunyah dengan kiri atau kanan itu udah ada perasa di situ. Biasa menggigit. Nah, nanti tinggal digerakkan sedikit lidahnya. Di pinggir lidah dikenakan dengan gigi geraham. Sehingga keluar huruf do. Huruf do. Nah, ini terkait makhraj dari huruf dot. Yaitu pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham. Nah, bertemu dengan gigi geraham. Ini menggunakan pinggir pinggir lidah. Baik. Sampai sini jelas ya terkait makhraj huruf dot. Jelas, Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Nah, baik. Nah, silakan diaktifkan mic-nya. Nah, kita latihan bersama mengucapkan huruf dot. Adapun nanti kalau belum lancar ini nggak masalah karena memang kalau sudah biasa salah mengucapkan huruf dot ini agak sulit memperbaikinya. Jadi harus banyak latihan. Nah, dihidupkan mic-nya silakan. Dibuka. Kita baca. Dodidu ad. Dodidu ad Do. do Li. do di mi du du Ad. ad Do. do do Li. mi di Du. du Ad. ad am Paling enak ad memang kita disukunkan. Jadi kita bisa ngerasa nih nempelnya udah pas belum. au Nah, au ad kita sukun. Ad. ad au ad Iya. yaum Ud. ud um Nah, kita baca lagi. id Dodidu ad. dodidu ad du am Bukan ini ya, bukan dengan gigi seri, bukan seperti da. Kalau da, dodidu lah.
ini kurang tepat atau tidak tepat. Yang tepat ini pinggir lidah yang digunakan. Nah, yang digunakan adalah pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham. Nah, do. Seperti itu. Da. Do, di, bu, ab. Da. Do, Da. di, Di. du, Du. ab, Ad. id, Id. ud, Ud. addo, abdi, abdu. Nah, kita baca do, di, bu, ab. Da. Di. Bu. Ad. Du, dhani, dodna, minal, mudni, madi, dhani, do. Dhadidu, ab. Du, dhani, dodna, minal, mudni, madi, dhani, do. Nah, ini udah huruf dot. Memang kalau belum terbiasa ini sulit. Tadi masih ada yang baca do. Dan ini tidak tepat. Nah, Da. kita lagi untuk huruf dot ini. Coba bo. Da. Mungkin bisa sambil lihat cermin ya. Jadi kalau lihat cermin, walaupun memang nggak kelihatan, cuma tempelin. Kalau pinggir udah tempelin ke gigi gigi geraham atas itu. Da. 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 Berhati-hati. Da. Da. Ada yang masih Da. itu masih kurang. Da. Di bagian ini, di bagian gigi geraham ini dia nempelnya kuat gigi geraham. Jadi kan do bukan, tapi do. Nah, baik, kita baca sekali lagi. Dhadidu, ab. Du, dhani, dodna, minal, mudni, madi, dhani, do. Nah, untuk makhraj huruf dot ini sebetulnya gini. Anda pernah sholat di namanya Masjid Imam Dakwah di Mekah itu, Masjidnya Syekh Sudais, Anda pernah sholat di sana. Kemudian imam itu saudara beliau ya, kalau nggak salah Syekh Ibrahim As-Sudais atau Anda lupa siapa ada imam. Kemudian saat baca ghairil maghdubi alaihim walal, bacanya seperti itu. Nah, di situ Anda nggak tahu ya, apakah ada pendapat lain tentang tempat keluar huruf dot atau tidak. Tapi ternyata bukan cuma itu saja. Ketika di kampus, teman Anda cerita, dosennya ketika menyebutkan sama, malah bacanya seperti zo. Nah, jadi Allah alam, apakah ada pendapat lain yang mengatakan demikian atau tidak? Hanya saja, apakah ada pendapat lain terkait tempat keluar huruf dot atau tidak? Hanya saja yang sampai kami dan yang kami dapat di kitab-kitab ulama tajwid, bahwasanya huruf dot ini keluarnya dari pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Nah, jadi do bukan zo. Nah, do bukan zo. Anda belum tahu ini sahih atau enggaknya. Bahkan Anda sempat ngobrol sama teman Anda yang sempat dari Mesir. Katanya eh, kayaknya itu yang baca seperti itu bukan bukan syekh tajwid kayaknya, tapi syekh yang bagian bahasa.
Allah alam apakah ada perbedaan atau enggak antara yang jurusan bahasa takhasus di lughah dengan yang takhasus tajwid. Karena ternyata beliau juga pernah mendapati di Mesir. Tapi yang mendapati di Mesir ini bukan mendapati ulama qiraat ya, tapi ulama-ulama lughah seperti itu. Ini sekedar ini aja maksudnya ketika kita mendapati ada yang baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu Allah alam saya atau tidaknya. Karena ada karena itu ketika sholat di Masjid Imam Dakwah itu di Mekah pendapatnya seperti itu. Nah, tapi kita baca yang sampai kepada kita tajwid ini seperti ini loh. Tajwid ini seperti ini. Karena perintahnya apa? Ya baca sesuai dengan yang sampai kepada kita. Dan insya Allah kalau Quran ini lebih thiqah karena sampai kepada kita dengan tawatur, sampai kepada kita dengan tawatur dan bahkan ada sanad itu yang menjaga kemurnian dari yang dibaca, menjaga kemurnian dari yang dibaca. Nah, kita ulangi lagi. Dhadidu ab Dhadidu am. ضاني ضبن من المضن مضيضا ضنيضا Dudan ضنيضة Donidan من المضن مضيضا ضنيضا. Baik, sekarang kita baca satu-satu gantian. Dimulai dari Abu Ibrahim, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Dadiduad. Nah, itu masih ke depan itu. Jadi masih do kayak da gitu. Ini Da. bukan Da. Nah, ini bukan da. Jadi huruf dot dari pinggir lidah. Da. Da. Ya, silakan. Dadiduad. Nah, kayak pas du-nya masih ini. Masih Masih ada. Ustaz. Nah, bukan dari pinggir lidah kedengarannya. Da. Dadi. Du. Ya, dunya. Ya, Ya, dunya agak. masih belum pas. Nah, jadi kita coba lagi bu ditempelkan saja. Jadi lidahnya ini tempelkan tekan ke gigi geraham atas. Atas ya Ustaz ya. De. Ya, De. Gitu Ustaz ya. bu De. pinggir De. lidah. Coba De. gini, antum pegang pinggir lidah antum. Misalnya antum kalau ngunyah ini pakai geraham kanan atau kiri? Kanan Ustaz. Kanan. Coba antum pegang lidah antum yang sebelah kanan, pinggir lidah sebelah kanan. Nah. Kemudian coba ditempelkan ke gigi geraham atas. Ditempelkan. Jadi bu. Nah, kalau ada nggak bisa kalau kanan, dia sama kiri. Nah, Gu. Gu. ya ditekan lagi. Gu. Susahnya. Gak apa-apa, Susah. kita sambil latihan. Anda juga dulu ketika awal kali tahsin itu, ini Nah. huruf dot ini ada benar, sering salah gitu. Iya Ustaz. Awal-awal tahsin. Jadi memang banyak perjuangan untuk memperbaiki yang salah. Nah, Do. Do. Di. Du. Ad. nah coba tadi dunya bagus. Do. Do. Di. Du. Ad. Nah, di-nya kayaknya kurang ya, di-nya sekarang. Iya apa masih kaku Ustaz. Ya memang kalau udah biasa salah ini lebih susah dibenerin betul. Bener. Ya, makanya kalau anak-anak SMP kelas 7, 8, 9 itu masih gampang. Apalagi kelas 7 kan baru masuk mungkin SD-nya jarang baca Quran. Benernya gampang itu kalau anak SD. Ini begini, 2 kali 3 kali udah bener mereka. Kalau kita ini berat sekali. Karena itu baru belajar tajwid secara detail kelas 12. Pas udah selesai 30 juz itu baru belajar detail itu. Akhirnya awal kali baca ke guruan itu, muridnya Syekh Abdul Karim. Awal kali baca, bacaan Allah disalahin semuanya itu. Sampai Al-Fatihah setengah jam untuk memperbaiki Al-Fatihah. Berarti perbaikan lagi Ustaz ya. Iya betul. Masya Allah. Itu perjuangan sekali emang. Iya Ustaz. Ini anak baru kenal huruf do yang benar bacanya seperti ini Ustaz barusan. Coba terus dari tadi Ustaz ngajari istri anak sih juga kan nih apa
simak tuh katanya salah Mas ya. Jadi anak aku sih. Ya nggak apa-apa, kita sambil belajar aja. Ada juga itu Anak anak aku kita belajar kan memang dari salah dulu. Mudah-mudahan anak dimudahkan lah. bahkan ada anda lupa Syekh Abdullah Basfar itu qari ternama itu, beliau ngucapin satu huruf itu salah-salah, kalau nggak salah huruf ro, kalau nggak salah huruf ro, ketika beliau baca kepada Dr. Eman Sulaik itu salah terus, sampai akhirnya beliau disuruh sama gurunya, silakan doa di multazam biar Allah memberikan kemudahan. Padahal terus Syekh, dan beliau udah 30 juz juga tuh qari. Kemudian ketika belajar tahsin itu sampai segitunya. Kalau nggak salah huruf ro, kalau tidak salah. Ini ceritanya terkenal. Akhirnya setelah dari situ Allah mudahkan. Itu perjuangannya luar biasa. Amin. Nah, tapi Iya, kita Ustaz. berdua terus nih belajar. Nah, silakan dilanjutkan saja. Nanti latihan di depan cermin ya. Nanti anak latihan dulu Mas Ustaz ya. Ini dikoreksi dulu Ustaz yang anak baca yang apa adanya kemampuan anak gitu Ustaz ya. Ya, Allah. Silakan. Dal di du ad Du-nya masih belum. du Gini, Abu Ibrahim. Jadi sebenarnya kalau dari segi makhraj tadi body udah tepat. Tapi nanti kita ada sifat huruf tuh. Tebelnya, kemudian menggubahnya suara, itu nanti lagi tuh lebih detail. Kalau sekarang cuma ngenain aja sebenarnya. Cuma mengenakan makhraj. Iya Ustaz. Iya. Du-nya. Du Du-nya lagi. du. Kalau kebanyakan orang itu lebih mudah mereka mengucapkannya ketika nempel ke kiri. Kiri Ustaz ya. Ya, Du. du. Tapi yang gampang ya sesuai kita ngunyah aja gitu. Ya, silakan. Lagi. Jadi gimana nih Ustaz? Lanjutkan atau Ya, anak belajar lagi nih? Ya, lanjut dulu. Silakan. Dal di du ad du dani dad na minal mudni madi doni do. Nah, barakallahu fiik. Nanti sambil latihan terus ya, Abu Ibrahim ya. Sama Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Pak Alex, silakan. Ustaz. Bismillah. Do di du at. Ini bagus nih, Masya Allah. Antum pernah belajar sebelumnya, Pak Alex? Enggak, Ustaz. Hah? Belum. Belum, tapi ini kena tadi. Makronya kena. Bagus. Lanjut. Du don nani not. Doni dot na. Nu don nani not nat na minal mutni madidon nani do. Ya, boknya ini kena, Masya Allah. Cuma nanti harus sering-sering latihan ya untuk Pak Alex. Sering Iya, latihan Ustaz. ya, ini, latihan ini, kemudian baca Quran juga diperhatikan. Baik, barakallahu fiik, Pak Alex. Nah, berikutnya Pak Alif, silakan Pak Alif. Ada Pak Alif? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Dadidu ad. Du don doni dodna minal mudni madidon doni do. Nah, ini Masya Allah, bagus banget nih. Ini yang paling bagus sampai saat ini ya. Barakallahu fiik Pak Alif. Tadi tinggal ketika ikhfa pada huruf-huruf yang mufakham ini lebih tebal. Nah, nanti tinggal latihan ikhfanya saja. Silakan Pak Anto. Pak Anto ada? Ada Ustaz. Ya, silakan Pak. Do di du ad. Du dong doni dot na minal mutni madi dong doni do. Masya Allah, ini bagus juga ini untuk Pak Anto. Ya,
Jadi tinggal Ustaz. istitolah, ketika belajar istitolahnya kita terapkan insya Allah. Nah, karena memang udah makrotnya beda, spesifikasi pengucapannya itu memanjang. Nah, ini huruf dot, makanya agak sulit. Kemudian Pak Budi, ada Pak Budi? Silakan Pak Budi. Ustaz. Sebelah. Do, di, du, ad, Nah, du, D-nya dong. Ya, belum kena. D-nya masih kayaknya terlalu maju lidahnya. Doldi ditempelkan. do, di, du, ad, Nah, di du-nya du, masih dong. Ya, masih kurang Ustaz. ya, pas lagi di sama du masih seperti da, maksudnya. Jadi kayaknya yang main itu ujung lidahnya. Jadi do jadi seperti itu. Lidah. Seharusnya yang main pinggir lidahnya. Do di seperti itu. Oh, ulang Ustaz ya. Ya, silakan. Do, di, du, ad, Hmm. du, dong, doni, dod, na, minal, mud, ni, madi, dong, doni, do. Ya, bagus. Nanti mungkin kalau yang berharokat fathah udah bagus banget ini. Yang berharokat fathahnya Ya, udah bagus. Tinggal ketika berharokat kasroh dan dhammah belum sempurna ya untuk makhrajnya. Nah, latihan lagi Ustaz ya. ya sambil beroyak latihan. Ya. Kemudian silakan Pak Diki. Barakallahu fiik, Pak. Pak Diki silakan. Dodidu abdudang doni dotna minal mudni madidang doni do. Nah, ini udah bagus. Tinggal nanti butuh lebih ditekan ya, karena di sini dia bukan hanya nempel, nggak seperti bagian depannya. Jadi kalau pinggir lidahnya itu benar-benar nekan ke sini. Sehingga kalau kurang nekan, do, jadi seperti itu. Tapi dia tekankan, do. Nah, Paham, Ustaz? ya, berkelafik Pak Diki. Baik, untuk Pak Farid, katanya nyimak dulu, nyimak saja. Kita lanjutkan. Setelah huruf dot, kita masih di huruf yang menggunakan bagian pinggir lidah. Nah, bagian pinggir lidah. Nah, kita lihat lagi tadi gambar lidahnya. Nah, ini gambar lidahnya. Kalau di huruf dot ini nempel kuat, yang ini cuma kena saja. Huruf lam itu dia menggunakan ini. Ujung pinggir lidah sampai akhirannya. Jadi adna hafatil lisan ila muntaha. Wallamu adnaha limuntahaha, kata Ibnu Jazari. Wallamu huruf lam adnaha ujung pinggir lidah ini sampai limuntahaha, sampai akhiran lidah. Nah, ini yang menjadikan perbedaan antara sebagian ulama tajwid yang mengatakan bahwa makhraj hanya ada 14. Yang mengatakan makhrajul huruf ada 14, mereka menjadikan makhraj tempat keluar lam, nun, dan ro menjadi satu. Nah, tapi yang tepat bahwasanya lam ini berbeda. Lam berbeda karena lam dia menggunakan pinggiran lidah bertemu dengan langit-langit ini. Jadi pinggiran dari ujung pinggir lidah sampai akhirannya. La seperti itu. La berbeda dengan huruf nun dan huruf ro yang akan kita pelajari sebentar lagi insya Allah. Nah, ini lebih gampang lah. Bagian nanti dulu bentar lagi. Ya. Nah, abang ngaji dulu. Nah, jadi pinggiran lidah ini, pinggiran lidah tadi, dari sini tinggal dinaikkan ke arah gusi, dinaikkan pinggir ini, kemudian tempelkan la keluarlah huruf la seperti itu. Adapun sebagian yang berlebihan, ini sempat juga ada kemarin murid kami nanya, karena ada pusatnya yang mengajarkan la itu ditempelkan ke gigi geraham, katanya seperti itu. Jadi la seperti itu. Allah alam itu dapat dari mana? Kami belum pernah dapati. Dan ini jelas sebenarnya lafaz dari wala mu'adnaha limuntahaha. Nah, Ibnu Jazari untuk huruf lam
adna hafatul lisan limun tahaha sampai akhirannya. La seperti itu. Nah, kita lihat kalau di metode Syafi'i huruf lam. Nah, ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah, maksudnya yaitu tadi ujung tepi lidah sampai pada akhirannya menempel pada gusi dari gigi bagian atas. Nah, intinya seperti itu. Yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, Nah, ini kenapa dia seperti ini? Karena dia tidak membawakan gambar dari posisi gigi. Kalau kita lihat di sini gambar giginya. Nah, ini. Jadi tempelkannya dengan bagian di sini. Dari mana? Dari dhawahik, geraham yang dhawahik ini. Kemudian aniyat, kemudian rubaiyah, kemudian tanaya. Bagian ini. Jadi tempelkannya segini. Saya keluar huruf la. La seperti itu. Baik, sekarang ada anak harapan dulu sebentar. Baik. Silakan. Ini gampang insya Allah kalau huruf lam karena ada di bahasa kita. Cuma kadang sebagian ada yang terlalu belakang jadi la. Enggak, ini salah. Kalau terlalu belakang la. Seharusnya depan. La yang tadi pinggir lidah itu. Nah, silakan diaktifkan untuk audionya atau silakan diaktifkan mic-nya. Baik, kita baca. Lalilu al lulallani lalna minal mulni mali lallani la Lulallani lalna minal mulni malilallani la. Udah tadi hanya nggak perlu sampai mali lallani la karena nanti sifatnya tawasud. Kita ulangi lagi di sini. Jadi tawasud itu suaranya mengalir sedikit aja. Mengalir cuma sebagian aja. Lalilu al ini suaranya nggak sedikit. Bukan al tapi al. Lalilu al lulallani lalna minal mulni mali lallani la Lulallani lalna minal mulni malilallani la. Silakan Abu Ibrahim. Ustaz. Lalilu al lulan lani lalna minal mulni malilan lanila. Untuk tanwin ketemu lam dia masuk langsung. Jadi bukan lulan tapi lulallani. Lulal. Nah, silakan diulangi dari lulal. Lulallani lalna minal mulni malilan lanila. Ini juga sama malilan lanila dimasuk. Oh, malilan lanila itu Ustaz. Ya betul. Sekali lagi mungkin dari lulan. Lulallani lalna minal mulni malilan lanila.
Nah, bagus. Barakallah. Alex, silakan. Ustaz. Bismillah. Lalilul lalilu al lulalani lalna minal mulni malilallani la Malilalanila. ma mali ma malilallani la. Masya Allah, bagus. Alex, barakallah. Silakan Pak Alif. Lalilu al lulallani lalna minal mulni malilallani la. Bisa diulangin pas li-nya? Lali. Lalilu al lulallani lalna minal mulni malilallani la. Ya, barakallah fiik. Allah alam ya. Itu di gusip pas nggak Pak Alif? Atau terlalu mundur sedikit? Atau agak mundur dikit? Digusi banget, Seth. Gusip. Soalnya iya ini Ahwan gigi apa namanya? Seriana itu nggak ada. Oh, ya, labas. Soalnya kayak agak ini, kayak agak mundur atau agak nggak pas sedikit. Baik. Kemudian Pak Anto, silakan Pak Anto. Barakallahu fiik Pak Alif. Lalilu al lulan lanilalna minal mulni malilallanila. Pak Anto diulangi lagi. Lulal lanilalna ini langsung dimasukkan saja. Jangan. Oh, apa tuh Ustaz? Anaknya guna tadi. Dia nggak guna Ustaz ya. Dia guna, bila guna. Ya bila guna ya, langsung Ustaz masuk dia. Ya, coba. Bertasdid dia macam bertasdid gitu saja. Ya. Lalilu al lulallani lalna minal mulni malilallanila. Bagus Pak. Ya, Pak Budi, silakan Pak Budi. Maaf Ustaz. Lalilu al lulallani lalna minal mulni malilallani la. Barakallahu fiik Pak Budi. Nah, silakan Pak Diki berikutnya. Lalilu al lulallani lalna minal mulni malilallani la. Nah, bagus Pak Diki. Nanti ketika pelajaran sifat huruf, tolong diperhatikan ya Pak Diki ya. Maksudnya yang tipis yang mana, yang tebal yang mana. Karena tadi lamnya dibaca tebal. Nah, karena sifat lam itu sebenarnya tipis kecuali pada lafzul jalalah. Pada lafzul jalalah saja. Nah, barakallahu fiik Pak Diki. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf habis walam adalah muntah wan nunu, huruf nun, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Ada nun, maka dia dari ujung lidah min tarafihi tahtu ja'alu, di bawahnya dijadikan. Maksudnya tempat nun ini di ujung sini bertemu dengan sejajar dengan gusi ini. Nah, dan huruf nun ini juga dari khayshum, ada bagian dari rongga hidung, sehingga dia nggak murni dari mulut, tapi dia ada rongga hidungnya. Makanya, nah kalau tekan hidungnya akan ada perubahan. Nah, jadi untuk huruf nun ini juga gampang. Kalau ini dia memakai ujung lidah ya, beda. Kalau lam pakai pinggir lidah, kalau nun memakai ujung lidah. Jadi ujung lidah ini bagian yang datar. Kita ke sini. Nah, kalau tadi huruf lam dia pakai ini. Kalau lam dia ujung pinggir lidah sampai sini. Kalau huruf nun maka dia pakai bagian sini, torof. Dari depan sini, ya bagian apa? Kalau dari datar, sebentar. Bang, istirahat. Jadi pakai ini ujung lidah ini dari bagian datar ini disebut ujung lidah.
Daerah sini disebut ujung lidah. Nah, maka pakai itu. Kalau yang paling depan ini namanya ra'sul lisan. Kalau lidah dari bagian datar. Adapun yang pakai daerah sini. Ini maksud taraful lisan. Ujung lidah. Udah dulu. Istirahat abang. Istirahat. Nah, dari sini keluar huruf nun ketika bertemu dengan gusi. Na seperti itu. Kita lihat di sini gambarnya. Nah, jadi dia seperti ini, sejajar dengan gusi. Ini ujungnya, ujung lidahnya. Ujung lidah. Kalau tadi pinggir atau ujung pinggir lidah sampai akhiran pinggir lidah sampai depannya. Kalau ini ujung lidahnya, ujung lidahnya. Kalau di metode Syafi'i dikatakan di sini tempat huruf nun kata penulis ujung lidah pada posisi gusi, 2 gigi seri atas. Nah, berarti dia di mana? Di sini. Sebentar, kita lihat gambar giginya. Dia dengan posisi 2 gigi seri atas, gusinya di situ. Kolam tadi gusinya dia menyebar. Nah, kolam seperti ini. Nah, yang dapatnya segini. Kalau untuk nun hanya ini aja. Yang sanaya, ini sanaya. 2 yang paling depan ini sanaya. Jadi dapatkan nak di situ. Nak. Kalau menyebar la kalian nak dia seperti itu. Ini secara detail untuk huruf nun ini ujung lidah, bukan pinggirnya, ujung lidah bertemu dengan ini, yang dia sejajar dengan 2 gigi seri atas. Sudah. Begitu. Baik. Dan ini ada bagian dari khoisyum, ada bagian dari rongga hidung. Baik. Kita kasih sebentar dulu. Nah. Abah, HP mana? Nggak ada, Bang. Dibawa sama Umi. Ayo. Di mana? Kamu kan lagi ngaji. Saudara ya, saudara. Baik. Nani minal baik. Silakan dihidupkan untuk mic-nya. Kita baca. Nani nu'an. Nani nu'an. Nani nu'an. Nani nu'an. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Nunan naminal munni maninan nanina. Insya Allah gampang. Silakan Abu Ibrahim. Nah, Ustaz. Nani nu'an. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Bagus. Udah Pak Alex, silakan Pak Alex. Nani nu'an nunan naninan nan minal munni maninan nanina. Ya, bagus. Kemudian Pak Alif, silakan Pak Alif. Nani nu'an nunan naninan naminal munni maninan nanina. Jamil. Bagus.
Lanjut, berikutnya Pak Andro, silakan Pak Andro. Nani nuan nunan nani nan Masuk ke nah saya. gimana Ustaz? Langsung masuk. Nunan Oh nani. nunan nggak perlu di ini kan gunakan Ustaz. Dia langsung masuk gunanya. Oh langsung masuk gunanya. Nani nuan nunan nani nan Ditahan. nami ah Gunanya ditahan ketika kan Ustaz? nunan itu kan ketika ditahan nunan itu gunanya. Oh nani nuan nunan nani nan naminal munimaninan nanina. Nah, bagus. Berikutnya Pak Berofik, Pak Alex. Pak Anto. Kemudian Pak Budi, silakan. Nani nuan nunan naninan minal munni maninan nanina. Nah, kemudian terakhir Pak Diki, silakan. Nani nuan nunan naninan minal munni maninan nanina. Nah, bagus. Insya Allah ini mudah ya, karena ada di bahasa kita. Barakallahu. Nah, kemudian kita akan masuk ke makhraj huruf ra. Makhraj huruf ra. Kita lihat di sini di metode Syafi'i. Nah, awal punggung kata beliau di sini punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Nah, maksudnya bagaimana? Ya sebenarnya sama. Dia seperti tadi nun, hanya saja dia lebih apa? Lebih wa nun min tarafihi tahtu jal warra yudanihi li dhahrin adkhalu lebih dhahar, lebih ke punggung. Nah, maksudnya kalau tadi dia ujung lidahnya, ini ada punggung lidahnya sedikit nih. Nah, agak lebar yang di sininya. Ada huruf ro. Nah, jadi ujung lidah ini sejajar gusi dekat nun. Nah, kalau nun segini dia dekat nih. Nah, jadi melebar, dia dhahrin. Baik, kita latihan huruf ro. Sebelum kita latihan di sini harus kita bedakan bahwasanya ro terkadang dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Ro dibaca tebal dalam 8 keadaan. Ro dibaca tebal dalam 8 keadaan. Dan ro dibaca tipis dalam 4 keadaan serta boleh dibaca tebal atau tipis pada 2 keadaan atau 1 keadaan. Nah, 2 keadaan. Nah, di situ ada khilaf ya. Di antara ulama ada yang bilang itu bisa 2 wajah, ada yang bilang 1 wajah. Hanya saja di sini ro tebal dan ro tipis. Untuk ro tebal, bagaimana cara kita mengucapkan ro tebal? Yaitu dengan kita membuat cekungan di sini. Nah, membentuk cekungan, kemudian menyempitnya lidah dekat halq. Jadi di sini menyempit halqnya. Hal ini kan terbuka dia. Nah, sebenarnya yang membuat dia tebal ini. Jadi ketika suara ke atas, dia akan ke langit-langit. Ketika dia seperti ini, ke langit-langit. Menjadi ro tebal. Nah, adapun di sini ketika dia tidak tertahan, nah tidak menyempit di sini, maka dia akan datar. Nah, akan datar. Kalau dalam riwayat lain seperti riwayat Warsh, dia rohnya dibaca tipis. Idza syamsu kuwirat. Nah, atau sirajau wahaja dalam riwayat lain. Karena di sini dia murokok, tidak menyempit. Nah, kapan dia dibaca tebal? Dalam 8 keadaan. Contohnya, ketika dia ada gampangnya di sini. Nah, contoh mudahnya ada contoh di sini. Ketika roh itu berharokat fathah dan dhammah, maka dia tebal. Ketika berharokat fathah dan dhammah, maka dia tebal. Ro, ru. Ini tebal. Tapi ketika dia kasrah, dia tipis. Ro, ru. Ro, ru. Nah, kemudian ar di sini
tebal karena ro sukun sebelumnya fathah. Ar. Rori ru ar. Nah, kemudian ru ror di sini tebal. Ru karena dia dhammah tebal. Ru ror ini juga tebal. Ru ror roni. Nah, roni ror. Nah, ini tebal. Minal mur. Ini tebal juga. Ro sukun sebelumnya dhammah tebal. Tebal. Murni. Nah ini rohnya tipis. Mary, di, Mary, Mary, Mary. Rohnya tebal lagi. Mary, ror. Kemudian roh tebal. Roni, ro. Nah, berarti mayoritas di sini. Kawan sini kan apa lagi sakit. Nanti minum obat. Nah, kita latihan di sini. Jadi ketika fathah, dhammah dan sukun sebelumnya fathah, dhammah dia dibaca tebal. Kemudian kalau ro kasroh dan ro sukun sebelumnya kasroh maka dibaca tipis. Ini diantaranya. Nah, ini diantaranya. Kita baca. Silakan dihidupkan mic-nya. Roriruar. Roriruar. Nah, kita baca per huruf dulu biar jelas. Ro, Ro. ri, ru, Ru. ar, Ar. Ar. ir, Ir. Ir. ur, Ir. Ur. roriruar. Roriruar. Karena ini ar, Ar. roriruar. Roriruar. Rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Nah, sebagian orang begini, ketika tebal suaranya kencang, ketika tipis ditipiskan suaranya, maksudnya dipelankan Kecilin. tepat. Itu nggak ngaruh gitu ya, Ustaz ya? Nggak ngaruh. Itu cuma kadang gitu kalau kita nggak bisa nih, aduh gimana caranya biar kelihatan tipis, akhirnya suara dipelanin, tapi masih Iya. tebal juga begitu. Ri. Karena ini butuh latihan. Jadi kalau menebalkannya itu dia suara diangkat ke atas ya, Ustaz? Ya, jadi suara itu ke langit-langit. Suara ke langit. Ra. Coba kalau ada itu juga akan hasilnya tipis. Nanti kita belajar di sifat huruf. Tapi kalau kita jadi itu baru a datar. Nah. Untuk ro ini memang dia bisa tebal bisa tipis. Nah, Ustaz. Kalau ini ada cuma lagi? 2 aja yang tipis ya, Ustaz? Ya, atau ada juga yang dia bisa dibaca tipis dan tebal. Jadi ada yang bisa dibaca tipis dan tebal. Jadi terserah mau tipis mau tebal benar gitu. Cuma kalau ro dibaca tipis, nah ini tidak tepat dalam riwayat Hafs. Adapun riwayat lain, maka dia ada rinciannya. Kita baca lagi. Roriruar. Roriruar. Rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Ini dulu. Nanti latihan masing-masingnya di pertemuan berikutnya ya. Sambil latihan dulu potnya karena sisa 1 menit lagi. Atau kurang dari 1 menit. Nah, semoga sedikit ini bermanfaat dan nanti mohon terus latihan. Karena kalau nggak latihan nanti jadi kaku lagi gitu. Latihan semua huruf dot apalagi Do. Mungkin sampai sini dulu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan.
Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah.